Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, bacaan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan orang percaya. Mengapa? Sebab ada pemahaman di tengah jemaat pada waktu itu yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan itu kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, Rasul Paulus menjelaskan beberapa hal penting ini kepada jemaat Tuhan di Korintus. Pertama, pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya dalam kehidupan sekarang ini, tetapi pengharapan orang Kristen menembus jauh sampai kehidupan setelah kematian. Paulus menegaskan ada kebangkitan orang mati dan ada hidup yang kekal. Yang kedua, untuk menegaskan kebenaran ini, Paulus menekankan tentang kebangkitan Kristus adalah yang sulung, atau Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Menurut Kristus, ia kembali kepada Bapa dan akan menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Menurut Injil Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu bagaimana dengan orang percaya yang telah meninggal? Maka salah satu rujukan yang sangat indah ketika Tuhan Yesus Kristus berkata kepada seorang yang disalib di sebelahnya, yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa setelah kematian mereka akan berada bersama-sama di dalam Firdaus. Istilah Firdaus adalah istilah Yunani paradeiso, yang berarti sebuah taman yang indah. Selanjutnya, Paulus menjelaskan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 bahwa Kristus akan datang kembali dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kemudian orang-orang percaya yang masih hidup pada waktu Kristus datang kedua kalinya akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Ketiga, bahwa sesungguhnya oleh karena dosa Adam, maka semua manusia hidup di bawah kutuk dosa dan upah dosa adalah maut. Roma 3:23, Roma 6 ayat yang ke-23. Tetapi oleh karena Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya yang telah meninggal atau dibangkitkan kembali dan hidup selamanya dalam persekutuan yang indah dengan Kristus.
1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, kita pasti juga merasa sedih dan kehilangan ketika orang-orang yang kita kasihi meninggal. Tetapi sesungguhnya berdasarkan kebenaran kitab suci, itu adalah perpisahan sementara. Sebab oleh karena iman di dalam nama Tuhan Yesus, kelak kita akan berjumpa kembali dalam hidup yang abadi di negeri mulia. Jika demikian, apapun permasalahan dalam kehidupan kita yang sementara ini, mari kita tetap mengikut Kristus dengan setia sampai Ia memanggil kita untuk pergi ke rumah yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih kami sudah membaca Alkitab. Kiranya kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini lagi menguatkan, meneguhkan kami dalam mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, teguhkan kami dalam seluruh perjalanan kami sebagai jemaat-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.